Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali gue Abdul Fattah Arifin akan memberitahukan progres perbaikan Jakarta International Stadium, di mana beberapa waktu yang lalu ada beberapa supporter atau kelompok supporter, dan ini adalah oknum yang telah merusak fasilitas yang telah dibuat oleh Pemprov DKI. Dan gue ikut sedih melihat kejadian pada saat itu, karena kita tahu di sini adalah salah satu karya anak bangsa yang dibuat sebagus ini, tapi ya dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan seperti inilah kondisinya teman-teman, yang saat ini sedang berlangsung. Dan sebentar lagi gue bakal wawancara dengan Pak Ari Wibowo selaku Project Manager dari Jakarta International Stadium. Berikut videonya. Kondisi terkini tembok atau pagar yang sempat rubuh pada saat pembukaan seperti apa di saat ini, Pak? Ya, saat ini kami ya dari Project sudah memperbaiki ya untuk pagar keliling. Ini terlihat ya di sisi utara yang kemarin sempat roboh, itu sudah kita lakukan perkuatan dengan cor beton keliling. Jadi tidak hanya yang kemarin tapi keliling, ini semua di tier 1. Demikian juga kita lakukan perkuatan di tier 2 dan tier 3-nya. Jadi akhirnya diperbaiki semua gitu Pak ya, keliling tembok paling depan itu Pak ya? Ya, sebenarnya bukan diperbaiki ya Mas ya, kita perkuat. Karena desain yang sudah ada kemarin itu sebenarnya sudah standar ya, sesuai dengan load safety dari SNI yang terkait dengan ketentuan untuk pagar atau railing. Jadi yang kita lakukan ini sebenarnya lebih untuk memperkuat dari desain existing. Ini ada perubahan desain pagar awal dari kemarin juga Pak ya? Kalau desain kan secara prinsip sama ya, karena untuk pagar pembatas di JIS khususnya tier 1 ini kan terdiri dari railing dan horizontal barrier. Nah, untuk dudukan railingnya itu yang kami perkuat. Jadi dengan pengecoran keliling ya, ini untuk memitigasi nantinya apabila ada crowd atau penumpukan di luar beban rencana, itu harapannya akan lebih jauh lebih kuat dari rencana awal, Mas. Hasil pemantauan atau penyelidikan sementara kemarin Pak, faktor apa sih yang sampai membuat itu ambruk Pak? Nah, yang pertama terkait crowd management ya Mas ya, karena stadion kami di JIS ini kan sesuai standar internasional kan sudah semua kursi single seat. Harusnya kalau prosedur ini diterapkan untuk menonton suatu pertandingan itu sudah ditetapkan pada penomoran per kursi masing-masing. Nah, itu yang harusnya dikerjakan kemarin. Nah, kemarin itu memang ada penumpukan supporter ya atau kelompok massa di satu sektor, ini khususnya di tier 1 Tribun Utara, karena kemarin untuk pembagian tempat duduk itu tidak berdasarkan kursi, melainkan diatur per zona. Jadi misalnya gelang warna kuning, mereka hanya dikelompokkan di zona utara gitu ya, yang gelang hijau di zona barat dan seterusnya. Jadi karena tidak ada penomoran, akibatnya
dari sekelompok supporter ya atau pengunjung itu mereka masuk dari yang paling mudah, yang di tier 1 ini memang aksesnya langsung ya dari barat langsung menuju ke tribun tier 1. Nah itu, selain itu kan desain dari pagar pembatas atau railing itu kan sebenarnya tidak didesain untuk beban massa yang berlebih ya, apalagi fungsi horizontal barrier yang ada di sekeliling ini kan sudah sebenarnya sudah standar FIFA ya. Itu bagaimanapun kita sudah menggunakan desain rancangan sesuai dengan beban rencana ya, itu sesuai dengan standar. Saya katakan sekali lagi sudah sesuai standar, tapi karena fungsinya ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, jadi ada penonton yang mencoba menginvasi ke lapangan gitu ya. Ini sebenarnya di luar sendiri juga digunakan untuk mengantisipasi invasi penonton atau supporter untuk masuk ke lapangan. Sebenarnya fungsinya kalau boleh dibilang mencegah ini sebenarnya ya semacam rambu-rambu gitu ya Mas ya. Tapi bukan berarti terus nggak bisa dilompati gitu ya. Kita sudah menggunakan horizontal barrier ini sebagai rambu-rambu atau sifatnya ini untuk mempersulit penonton yang ingin mencoba menerobos ke lapangan. Karena di luar negeri pun kondisinya hampir sama, bahkan jauh lebih dari peristiwa atau beberapa kejadian yang ada di beberapa stadion di Indonesia ini. Terakhir berapa panjangnya sih Pak yang kemarin sempat rubuh itu? Hanya kurang lebih sepertiga ya, sepertiga dari panjang railing di sisi tribun tier utara, itu tribun tier 1 Mas. Dan sekarang perbaikan menyeluruh atau penguatan menyeluruh ya? Iya, kami kan berapa lama itu untuk penyelesaian? Iya, ini untuk pengecoran kan sudah selesai ya Mas ya. Memang targetnya jauh lebih cepat. Kami targetkan sih di pertengahan bulan ini sudah selesai. Ini termasuk finishingnya, Jadi ini pengecoran secara keliling sudah kami lakukan. Nanti di pertengahan bulan insya Allah sudah siap semuanya ya, untuk pengamanannya. Himbauan sendiri kepada supporter yang akan menyaksikan pertandingan nanti ke depannya di sini seperti apa nih Pak? Ya, ke depan juga selain upaya preventif ya, kita dari proyek sudah melakukan aksi, artinya sudah melakukan perkuatan ya, artinya semua, karena sebelumnya kan kami sudah mengevaluasi, begitu kejadian kami memeriksa satu-satu untuk daya dukung termasuk bebannya, itu sudah kami uji kembali, kemudian sebelum ini dibongkar, jadi clear ya, jadi untuk memastikan bahwa beban yang kami simulasikan setelah kejadian itu benar-benar sudah sesuai dengan rencana. Ini tidak hanya tier 1 ya, termasuk tier 2 dan tier 3. Ini sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bersama. Nah, harapannya ke depan sekuat apapun ya Mas ya, perkuatan yang sudah kami lakukan dan kami antisipasi, ini harapannya ke depan pada saat penyelenggaraan ya, kami mengajak terutama supporter ya atau pengunjung untuk bisa nanti juga dengan penyelenggara untuk lebih meningkatkan terutama crowd management ya, karena di mana-mana terutama untuk presiden penyelenggaraan sepak bola tertinggi kan standar Piala Dunia ya Mas ya. Desain ini kita FIFA dirancang dengan pemenuhan untuk requirement tinggi kan di Piala Dunia ya. Jadi memang mesti ada pengamanan yang berlapis ya, mulai dari sekeliling tribun terbawah yang memungkinkan penonton itu melompat atau melewati batas area pemain dengan penonton atau lompat ke lapangan ekstrimnya ya. Kemudian di bawah ditempatkan lagi petugas yang memang berkeliling nih, berjaga-jaga di pinggir lapangan. Selain itu di penyelenggaraan Piala Dunia memang ada beberapa sterilisasi area yang khususnya berdekatan dengan tier 1 ya, paling bawah ya, itu beberapa row memang disterilkan. Itu sebenarnya tujuannya untuk upaya preventif mencegah adanya penumpukan massa dan penonton atau supporter yang ingin masuk ke lapangan. Selain itu harapannya nanti ya, kami Jakpro ingin berkolaborasi ya, karena nextnya ini bakal dipakai untuk kandang ya, home base dari Persija. Kita ingin ada program kolaborasi ya, artinya mengajak Persija ayo dalam aktivasi kegiatan di JIS ini, di luar pertandingan ini kita untuk sama-sama ya, jadi agar rasa memiliki, rasa untuk merawat ini kita bisa tumbuhkan bareng-bareng. Ayo kita kolaborasi, sama-sama kita jaga, kita rawat stadion kita.
Selain itu biar apa ya Mas ya, kita juga pengen ada chemistry ya, artinya dari pengelola dengan supporter gitu ya, itu ada kekompakan dan kolaborasi ya, semangat yang kita usung itu untuk menciptakan suasana atmosfer pertandingan walaupun suasananya derby kompetitif gitu ya, namun ayo kita tunjukkan kita ini bisa menjadi tuan rumah yang baik seperti itu. Cukup ya? Siap, terima kasih. Oke, Bari. Seperti itulah teman-teman wawancara singkat gua bareng Pak Ari Wibowo selaku Project Manager dari Jakarta International Stadium. Dan gua setuju sekali teman-teman, sebagus apapun fasilitas yang telah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI, tapi kalau kita selaku masyarakat tidak menjaganya dengan baik, itu akan percuma semua teman-teman, karena di sini pun sebenarnya sudah ada rambu-rambunya, dan preventifnya dari Pemprov DKI itu telah memasangkan pagar-pagar pembatas, tapi pagar pembatas itu pun tetap dilanggar oleh supporter kita, karena percuma ada rambu-rambu dipasang di beberapa tempat, tapi kalau kitanya sendiri nggak disiplin itu sangat tidak berguna teman-teman. Jadi yuk kita sama-sama menjaga fasilitas yang telah dibuat oleh pemerintah kita, agar fasilitas yang telah dibuat itu kita bisa turunkan ke anak cucu kita teman-teman, dan kita pun bisa menjadi contoh kepada penerus-penerus kita bahwa sikap kita itu dalam mengunjungi ke suatu tempat itu bisa menjadi teladan gitu loh. Dan mudah-mudahan kejadian yang kemarin, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran untuk kita semuanya, bahwa yuk kita beradab mengunjungi suatu tempat itu, kita harus mengikuti aturan yang ada. Kita nggak boleh seenaknya teman-teman, karena hidup itu ada aturannya pastinya. Dan terima kasih untuk Pemprov DKI sudah memperbaiki langsung ini cepat sekali teman-teman. Kalau gue lihat progres perbaikannya, ini dipasang besi-besinya, dan ini dicor, kalau gue lihat dicor ulang dan dikasih besi baja pastinya ini. Dan itu lagi teman-teman, sekuat apapun fasilitas ataupun sebagus apapun fasilitas yang dibuat, tetap itu kembali ke kita teman-teman, kita mau rawat atau enggak. Karena ini kalau gue sih ya, ini pandangan awam gue nih, ini kenapa didekatkan ke lapangan, penonton ke lapangan, agar kalian itu menontonnya enak gitu, nggak jauh gitu kan. Ini kan taraf internasional ya, jadi makanya tribunnya pun itu standar internasional. Kita bisa lihat di Eropa sana ataupun Liga Italia, Liga Inggris itu kan penontonnya agak dekat tuh, malah lebih dekat banget malah. Kalau kita lihat penonton yang di Liga Inggris tuh, Liga Italia itu kan dekat banget tuh penonton sama lapangan, tapi mereka tertib gitu. Dan petugasnya tuh hanya, kita bisa hitung petugasnya nggak banyak. Jadi mungkin itu bisa menjadi contoh untuk kita nih, supporter Indonesia, seantusias apapun kita, yuk kita beradab, kita jangan seperti nggak ada aturan seperti itu. Jadi itu sih yang gue bilang, yuk kita beradab, yuk kita menjaga fasilitas yang sudah dibuat oleh Pemprov DKI. Dan gue yakin Persija itu tertib supporternya. Cuma yang kemarin itu cuma oknum, gue yakin itu oknum yang nggak tahu aturan. Jadi ya sudahlah, yang berlalu biar berlalu, itu menjadi pelajaran untuk kita ke depannya, dan mudah-mudahan kejadian yang kemarin tidak terulang lagi. Amin. Dan thank you banget sudah nonton video ini sampai habis. Silahkan klik like kalau kalian suka dengan video ini. Komen, silahkan isi kolom komentar masukan kalian untuk Pemprov DKI, khususnya tentang perbaikan pagar di Jakarta International Stadium. Dan buat gue juga apa yang bisa gue rubah dari komen-komentar dari kalian. Share kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan gue minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah review. Gue hanya manusia biasa teman-teman, yang
yang gak lepas dari kesalahan atau hilaf. Dan jangan lupa subscribe ya. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe, channel ini bisa bertahan dan bisa berkembang sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Akhir kata, gue Abdul Fattah Arifin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.